Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Sedap. Mohon maaf, lepotan sedap. Kopi setiap pagi. Pagi ini kopinya saya belum lupa dari mana tadi ya. Saking banyaknya jadi lupa. Anyway, ini lagi mau membahas soal invisible algorithm ya dari AI. Gimana intinya begini, intinya bahwa saya tadinya orang yang dianggap sebagai orang yang naif kalau kita mengikuti pandangan dari Harari di Nexus ya. Jadi saya itu orang yang naif yang percaya bahwa semakin banyak informasi akan membawa kepada kebaikan, semakin banyak informasi ya, makin banyak informasi, free information ya segala macam tumpuk-tumpuk akhirnya akan menuju kepada truth, kebenaran. Jadi semakin banyak informasi akan larinya kepada sana. Jadi pada prinsipnya tuh nanti kalau kita lihat teorinya mungkin ya kalau kontrol dulu ya gitu ya, osilasi sampai akhirnya menjadi kebenaran gitu. Semakin banyak gitu. Jadi kalau ada 1 juta pendapat ya mungkin 780.000 mengatakan demikian, jadi itu menuju ke kebenaran itu. Tapi sebetulnya kata si Harari enggak juga gitu ya. Itu tergantung pada siapa yang memberikan informasinya. Jadi siapa yang mengenerate informasinya. Nah tentu saja nih informasinya nih siapa yang menguasainya ya, mengenerate informasi. Jadi karena kita semakin banyak mengkonsum ya informasi, kemudian maka kita ya pendapat kita based on information yang kita ketahui ya. Jadi berbasiskan kepada informasi yang kita telan, yang kita dapatkan kita ini. Nah masalahnya tuh gini, informasinya dapatnya dari mana? Kalau sekarang informasinya masih lebih banyak dihasilkan oleh manusia. Jadi we as human generate information. Jadi informasi itu di-generate manusia, makanya ada search engine segala macamnya. Tapi informasinya masih dihasilkan oleh manusia. Kita ngetik-ngetik, kita nulis, kita bicara, kayak gini ya, semuanya masih dihasilkan oleh manusia. Nah itu pun informasi ini bisa dikendalikan juga. Kalau zamannya dulu ya, misalnya negara yang fasis itu dikendalikan oleh pemerintahnya, memberikan masukan. Karena bagi pemerintahan itu umumnya pemerintahan itu tidak mencari kebenaran ya, tetapi mencari ketertiban ya. Ketertiban massa itu lebih penting daripada kebenaran. Jadi ini contohnya itu di Rusia misalnya waktu Chernobyl ya, reaktor nuklir Chernobyl itu rusak, bocor atau meledak ya, bocor gitu ya. Nah kalau diberitakan ya the truth ya, maka orang-orang akan panik menimbulkan kepanikan segala macam. Jadi mendingan panik, tidak order ya, tidak tertib, atau truth, kebenaran. Jadi dipilihnya sebentar dulu ya, kita tertiban sedikit-sedikit ya diberikan gitu. Padahal orang-orang yang di sana tuh beresiko kena radiasi dan itu berbahaya kan ya. Nah itu dia, kalau pemerintah itu fokusnya kepada order ya, ketertiban. Maka yang kita sebut kebenaran terus itu nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4, pokoknya pertama ketertiban. Nah ini dia. Jadi narasi-narasi yang dihasilkan atau yang dihasilkan especially atau terutama dari pemerintahan itu biasanya order ya, tujuannya itu. Sementara kita masyarakat ya kita mungkin lebih mengarah kepada kebenaran ya, kita pencari kebenaran ya, tapi ya itu tadi balapan yang menghasilkan informasi ini kuat-kuatan siapa dan yang mengendalikan informasi ini kuatan siapa. Kalau dulu dari satu sisi ya centralized dari pemerintah, departemen penerangan itu ya, itu soalnya informasi dari situ, nggak ada yang lain-lain. Kalau sekarang dari masyarakat, dari bawah ya. Nah itu juga tadi ya tergantung dari narasi yang dibentuknya. Nah kalau manusia, narasi itu masih ada perasaan manusia, udahlah kita berhenti ya menghasilkan gini, menghasilkan karya begitu, itu ada ininya. Kalau mesin enggak. Nah permasalahannya kalau dulu yang bisa, satu-satunya yang bisa menghasilkan narasi dalam bentuk cerita-cerita ya, hanya manusia. Binatang nggak bisa bicara cerita. Ada kayak binatang yang bisa cerita ya. Husky mungkin katanya ya, binatang anjing yang bisa lebih dekat ya, bisa ngomong ya. Kucing nggak bisa ngomong ya, nggak bisa cerita. Alam, pohon nggak bisa cerita juga ya. Jadi sebenarnya mungkin makhluk hidup ya yang bisa bercerita itu ya cuma kita manusia ya. Jadi itu intinya adalah narasi ini oleh manusia.
Tapi gimana kalau narasi ini bisa dihasilkan oleh mesin? Nah, AI ini adalah satu-satunya teknologi yang bisa membuat narasi sendiri. Ya, makanya kalau kita bisa mengatakan large language model, AI ini tuh dengan trial and error dia coba-coba akhirnya dia buat narasi sendiri. Bisa dia. Ya, jadi kita bilang AI suruh generate something, dia generate. Bahkan AI suruh generate gini. Nah, masalah gini, AI kan masih kita atur juga oleh manusia diatur. Manusia mengatur AI itu dengan memberikan tujuan, goal. Ya, jadi goalsnya. Oke. Kamu mesin AI buat gini ya, buat gitu nanti si AI-nya akan generate narasi untuk sesuai dengan tujuan kita. Itulah yang kita bilang prompting itu kan ya. Ini masih meskipun prompting bagi saya itu masih termasuk medieval ya. Maksudnya kadaluarsa itu kayak dulu komputer tuh command line CLI ya, diketik. Nah itu prompting tuh masih kayak gitu. Suatu saat nggak kayak gitu lagi. Tapi intinya adalah bahwa si komputer itu bisa menghasilkan narasi sendiri ya. Kalau kita berikan arahan atau tujuan. Nah, ada banyak kasus ternyata sudah kejadian. Contohnya itu ini kasus di Facebook dulu ya. Jadi dia kita kasih arahan engagement. Jadi kalau kita bicara di media sosial tuh engagement ya. Orang berinteraksi. Jadi kalau ada orang like, berkomentar segala macam itu engagement itu yang dinilai itu itunya engagementnya gitu. Kan orang kenapa engagement tinggi karena mulai ada keterlibatan orang, maka iklan ya. Pendanaannya itu iklan, tujuannya iklan. Nah itu yang dicari ya, popularitas segala macam itu di ukurannya itu engagement. Maka kita bilang oke, mesin tolong buat sesuatu yang engagementnya tinggi ya. Oke. Si mesinnya ini nyari tek. Ternyata dia menemukan, ya kan dia nyoba ini, postingan ini yang mana engagementnya tinggi. Ternyata postingan atau tulisan atau foto atau apa yang memicu kemarahan engagementnya tinggi. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain dia akan mencoba membuat tulisan. Sebenarnya gini, tulisannya masih dibuat oleh orang ya, tetapi suggestion atau itu ditampilkan ke orang lain itu algoritmanya itu ya. Jadi misalnya ada orang lain buat ini, si ini bodoh gitu ya. Wah, ada satu public figure si ini bodoh atau apa. Nah, ternyata engagement tinggi. Maka si algoritma bilang, oke, kalau gitu postingan itu ditampilkan aja. Ditampilkan lagi. Sehingga demikianlah timbullah ya kemarahan. Jadi kita tuh dipancing kemarahannya karena untuk menimbulkan engagement tinggi. Yang nulis masih manusia sekarang. Yang posting masih manusia, tetapi algoritmanya itu yang memilah-milah mana yang disarankan ditampilkan ya. Makanya itu kalau kita lihat ya di feed kita, ditampilkan itu karena sesuai dengan pilihan kita ya. Dan pilihan kita kalau kita lihat, si Pak Budi ini kalau ada orang marah-marah, dia nge-like, komentar, ya berarti itu aja ya dikasih terus gitu ya. Nah jadi gara-gara itulah timbul kemarahan si mesin ini gitu. Bagaimana kalau nantinya si mesin ini, kalau gitu saya ngarang cerita aja. Yang penting menimbulkan kemarahan. Bagaimana dia membuat cerita yang menimbulkan kemarahan. Outrage ya. Jadi kalau kita buat tulisan buat outrage, menimbulkan kemarahan, engagement tinggi. Jadi si mesin itu nanti akan mengenerate cerita-cerita, foto atau apa yang membuat engagementnya tinggi, yaitu kemarahan. Itulah yang terjadi ya, dengan Rohingya waktu itu. Ini kasusnya ini kalau yang diteliti adalah seperti itu. Kemarahan-kemarahan karena di sana itu disebutkan ini kalau ada kasus di Rohingya itu ya, kalau ada yang dipukulin, dibunuh segala macam itu engagementnya tinggi. Sehingga berita-berita yang moderate, yang kita ngajak diskusi, dialog gitu segala macam itu malah rendah engagementnya, sehingga tidak disukai. Maka algoritmanya akan memilih yang tinggi-tinggi itu, kita diarahkan untuk yang ribut-ribut gitulah. Jadi dengan kata lain, ini ntar dulu minum dulu. Jadi nantinya nih kata si Harari ya. Jadi nanti sebetulnya yang akan terjadi itu bukan algoritma yang memisahkan manusia antara kita ya. Jadi kita diadu kita gitu antara dengan mesin algoritma antar manusia. Tetapi nanti yang menjadi masalah ada all humankinds. Semua manusia akan melawan algoritma ini. Ya, ini katanya apa sih ya? Saya lupa kata-katanya. Tapi menarik gitu. Jadi itu ya. Jadi nanti kita semua ini akan melawan mesin.
algoritma yang perkasa gitu ya, karena dia tidak punya perasaan. Kalau kita aduh kasihan lah, kalau masa postingan-postingan gitu di misalnya orang dibunuh gitu ya, orang disiksa gitu kan, kita punya manusia biar gimana pun juga punya hati ya, perasaan, meskipun dia musuh kita, tapi kalau dia ditabokin juga lama kelamaan kita juga nggak tega ya. Anaknya dipukulin, apalagi anak kecil dipukulin. Nah, sebagai manusia ya, manusia yang normal mengatakan tidak, ya tidak. Biarpun dia musuh saya juga tidak gitu ya. Tetapi kalau mesin, tapi engagementnya tinggi, siarkan saja. Nah itu dia. Aduh, gimana ya, ngeri ya. Jadi itulah yang mengerikan. Nah itu cuma supaya, jadi maksudnya gini, sadar aja bahwa kita itu seperti itu ya, bisa dimanipulasi oleh algoritma, dan kita harus berhati-hati untuk memberikan perintah kepada mesin, karena boleh jadi si mesin itu mematuhi perintah kita tapi dengan cara yang salah ya. Dan sekarang mesin itu memiliki kemampuan untuk membuat narasi. Nah itu yang ditakutkan, karena narasinya boleh jadi narasinya itu bukan kebenaran, tetapi untuk apapun narasi yang bisa memenuhi tujuannya. Tadi kalau tujuannya sekedar engagement, maka narasinya tidak peduli dia itu apakah itu kekacauan atau apa, ya pokoknya dia ya. Gitu ya, saya menghabiskan minuman kopi saya ya, yang segar. Ini narasi yang dibuat Pak Budi, kopi itu enak ya. Wah ini harus cerita nih nanti, kopi itu menyehatkan asal jangan pakai gula ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.